online service. Sebelum kita mulai CG, mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan kami boleh CG malam hari ini. Kiranya Engkau memberikan hikmat dan damai sejahtera buat setiap anak yang menonton CG Kids online service ini. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan menyembah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kakak mau ajak kalian semua untuk bangkit berdiri. Kita memuji nama Tuhan, ya. Kita mau menyanyikan lagu Haleluya, puji Tuhan. Are you ready? Yes. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Jalan
belajar tentang pribadi Roh Kudus. Nah, salah satu tanda bahwa seorang anak dipenuhi oleh Roh Kudus adalah melalui buah-buah roh yang keluar. Nah, hari ini kakak akan mengajak kalian untuk menyanyikan lagu buah-buah Roh Kudus. Kita mau belajar sama-sama ya. Then faithful to be thy
bersyukur Tuhan, kami masih bisa CG Tuhan. Thank you untuk Holy Spirit yang senantiasa menemani kami di segala musim kehidupan kami. Jika sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau sendiri Tuhan yang mau berbicara kepada setiap anak-anak-Mu di tempat mereka berada Tuhan. Biar firman yang akan ditaburkan malam hari ini boleh tertanam dan boleh tumbuh di dalam hati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Nah, adik-adik, sebelumnya kakak mau tanya, siapa di antara kalian yang mempunyai teman atau sahabat? Boleh angkat tangannya? Siapa? Adakah? Wah, kakak percaya pasti semua di antara kalian mempunyai teman, bahkan yang disebut oleh sahabat. Kakak juga punya teman, kakak juga punya sahabat. Tapi tahukah kalian bahwa teman atau sahabat kita itu tidak bisa menemani kita setiap hari terus-terusan selama 24 jam. Mereka mungkin juga punya kegiatan mereka masing-masing. Nah, tapi ada satu pribadi yang senantiasa menemani kita setiap hari, bahkan 24 jam penuh. Dia selalu menemani kita. Bahkan adik-adik ada yang tahu siapakah dia? Ya benar, dia adalah Roh Kudus. Betul sekali. Karena cintanya Tuhan kepada kita yang begitu besar, Ia memberikan sahabat yang selalu ada bersama dengan kita. Sekalipun papa, mama, atau teman-teman kita tidak bisa bersama-sama dengan kita, tetapi Ia selalu ada bersama-sama dengan kita. Ia adalah Roh Kudus, ya. Bahkan ketika kita merasa sedih, ketika kita merasa senang, atau ketika kita di kamar sendirian, atau ketika kita merasa ketakutan, kalian harus ingat bahwa ada Roh Kudus yang senantiasa bersama-sama dengan kita. Roh Kudus senantiasa ada di dalam kita. Jadi sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, adik-adik ingat cerita itu. Jadi sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Ia memberikan seorang penolong kepada kita semua, yaitu Roh Kudus, ya. Roh Kudus yang akan menyertai kita selama-lamanya, kapanpun dan dimanapun kita berada. Allah yang sangat dekat dengan kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Ia adalah Roh Kudus. Seperti cerita Alkitab yang satu ini, cerita tentang Paulus, ya. Paulus ini setelah bertobat. Jadi setelah bertobat, Paulus memberikan dirinya untuk dibaptis dan menerima Roh Kudus dan menjadi percaya. Nah, sejak saat itu Paulus memulai pelayanannya. Ia mulai memberitakan Injil dari kota ke kota, dari kota yang satu pindah ke kota yang lain. Pada suatu hari, Paulus dan temannya yang bernama Silas, ya. Jadi Paulus dan temannya ini yang namanya Silas pergi ke sebuah kota dan memberitakan Injil di sana. Tapi banyak orang yang tidak senang kepada mereka, banyak orang yang tidak menyukai mereka. Bahkan orang-orang ini mengatakan kebohongan tentang Paulus dan Silas, bahwa mereka ini akan membuat kekacauan di kota. Akhirnya mereka ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Setelah itu, kalian tahu apa yang terjadi di dalam penjara? Ada yang tahu? Ya benar, di dalam penjara Paulus bukannya nangis, kenapa aku dimasukkan ke penjara? No, Paulus nggak nangis, tapi Paulus memuji Tuhan. Jadi Paulus dan Silas ini berdua ini memuji Tuhan, nyanyi terus. Mungkin seperti lagu yang kita nyanyikan tadi, haleluya, 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 puji Tuhan. Mereka nyanyi terus. Dan lagi apalagi tadi ya, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Mereka berdua ini terus nyanyi hingga akhirnya apa yang terjadi ketika mereka nyanyi? Ya, tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang sangat hebat.
Seketika itu juga terbukalah semua pintu penjara, bahkan pengikat atau belenggu yang ada di tangan dan di kaki mereka juga tiba-tiba terlepas karena ada kuasa di dalam pujian, ya. Bahkan dari kejadian itu, kepala penjara yang menjaga Paulus dan Silas itu pun akhirnya bertobat dan mengikut Tuhan Yesus, ya. Setelah mereka keluar dari penjara bersama dengan temannya yang lain kali ini, ya. Jadi Paulus bersama dengan teman yang lain, tadi kan bersama Silas. Sekarang Paulus bersama Barnabas, ya. Kalian ingat Barnabas? Mereka berdua memberitakan Injil di kota Antioquia. Di kota apa? Antioquia, ya. Jadi Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota Antioquia. Saat mereka berdoa, Tuhan berfirman kepada mereka untuk pergi ke kota Pafos, ya. Ke kota apa? Ke kota Pafos, dengan tujuan bertemu dengan gubernur. Lalu di sana ada seorang tukang sihir yang tidak suka dengan Paulus dan Barnabas dan mengatakan bahwa itu semua sesat. Jadi ketika mereka sampai di kota itu, mereka ketemu dengan tukang sihir, dan tukang sihir itu mengatakan bahwa Paulus dan Barnabas ini sesat. Nah, Paulus berkata kepada tukang sihir itu, engkau akan buta selama 3 hari. Dan saat itu juga mata tukang sihir itu tidak dapat melihat. Sang gubernur menjadi takjub dan percaya akan kebesaran Tuhan melalui kehidupan Paulus. Lalu setelah itu Paulus dan Barnabas memberitakan Injil ke semua orang yang ada di kota Listra. Jadi Paulus dan Barnabas ini pindah-pindah kota terus, ya. Mereka terus memberitakan Injil dari satu kota ke kota yang lain. Ini akhirnya tibalah mereka di kota Listra. Di situ ada seorang yang mendengarkan Paulus. Orang itu lumpuh, adik-adik. Orang itu lumpuh, tidak bisa berjalan sejak lahir. Paulus ingin menyembuhkan orang lumpuh itu dan berkata, berdirilah tegak di atas kakimu. Jadi Paulus berkata, berdirilah tegak di atas kakimu. Seketika itu juga orang lumpuh itu sembuh dan bisa berjalan. Nah, selama masa-masa pelayanannya, Paulus mengalami berbagai macam hal. Di masa-masa pelayanan Paulus, banyak sekali terjadi mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Paulus. Tapi bukan hanya yang senang-senang saja. Paulus juga beberapa kali mengalami hal-hal yang susah, yang menakutkan, seperti tadi yang kita dengar, Paulus dipasukkan ke dalam penjara, ataupun kapalnya ada beberapa kali kapalnya dia juga karam, dan banyak cerita lagi bahwa beberapa orang itu tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Paulus. Tetapi selama masa-masa pelayanan Paulus itu tadi, bisa kita lihat bahwa Roh Kudus senantiasa selalu menyertai Paulus dan tidak pernah meninggalkan Paulus sedetik pun. Jadi selama masa-masa pelayanan Paulus itu, Roh Kudus itu senantiasa ada bersama-sama dengan Paulus dalam keadaan apapun, baik susah maupun senang, dimanapun Paulus berada, ketika di penjara sekalipun, ketika dia ada di dalam kapal yang mau karam sekalipun, Roh Kudus selalu ada menyertai Paulus, ya. Seperti contohnya tadi kan, waktu Paulus memberitakan Injil, waktu Paulus dalam penjara, waktu Paulus menderita, waktu Paulus menyembuhkan orang sakit, waktu dia waktu dia mengajar, waktu dia menulis surat, dan lain-lain. Masih banyak hal. Bahkan Roh Kudus juga yang menuntun Paulus untuk pergi memberitakan Injil ke kota-kota lain. Seperti tadi kita tahu kan, Paulus berdoa, terus Tuhan katakan, oke, Paulus pergi ke kota Antioquia, Paulus pergi ke kota Listra, Paulus pergi ke kota Pafos, ya. Jadi Roh Kudus senantiasa menuntun Paulus untuk memberitakan Injil ke kota yang dari kota satu ke kota yang lainnya, dan banyak jiwa yang dimenangkan lewat pelayanan Paulus ini. Dari kehidupan Paulus kita belajar bahwa untuk selalu memiliki hubungan yang dekat dengan pribadi Roh Kudus, ya. Jadi kita bisa lihat bahwa dari kehidupan Paulus ini kita belajar untuk selalu dekat dengan pribadi Roh Kudus dan menghormati pribadi Roh Kudus, karena Tuhan rindu kita memiliki hubungan yang dekat dengan Roh Kudus. Kak,
sih caranya agar kita bisa punya hubungan yang dekat dengan Roh Kudus? Gimana caranya? Yang pertama, menyapa Roh Kudus setiap hari lewat saat teduh, ya. Menyapa bukan cuma Roh Kudus, menyapa Tuhan Yesus juga. Jadi kita menyapanya setiap hari lewat saat teduh, setiap pagi berdoa, membaca firman, memuji nama Tuhan, menyembah nama Tuhan, yang mengajak kita ngobrol dengan Tuhan di waktu kita saat teduh itu, di waktu kita berdoa. Jadi, dan satu hal yang penting adalah ketika kita saat teduh, kita tidak boleh terburu-buru alias ke susu, ya. Jadi misalnya kita baca, ya, oke Tuhan, saat ini aku mau saat teduh, itu sudah ya Tuhan, aku mau sekolah sudah terlambat. Nah, jadi kalian harus siapkan waktu dulu. Jadi kalian harus atur waktunya, jam berapa kalian mau saat teduh. Misalnya selama 30 menit kalian saat teduh, kalian khususkan waktu itu 30 menit itu untuk saat teduh, berdoa dan memuji nama Tuhan. Setelah itu kalian bisa melakukan kegiatan yang lainnya. Bisa juga waktu saat teduh kalian malam, boleh misalnya jam 8 kalian saat teduh selama 30 menit, setelah itu nanti jam 9-nya kalian tidur, ya. Jadi kalian khususkan, kalian punya satu waktu tertentu untuk saat teduh yang benar-benar pas dan tidak terburu-buru oleh hal-hal yang lainnya, ya. Jadi yang pertama adalah menyapanya setiap hari lewat saat teduh kita. Lalu yang kedua, tidak meninggalkan persekutuan, baik itu ibadah maupun CG. Siapa di sini yang rajin setiap hari Minggu beribadah? Siapa di sini yang rajin CG Kids? Bagus, ya. Kakak percaya kalian semua anaknya rajin, nggak ada yang bolos, ya. Jadi itu juga salah satu cara kita untuk selalu dekat dengan Roh Kudus, yaitu tidak meninggalkan persekutuan. Jadi harus rajin CG, rajin ibadah setiap minggunya, nggak bolos. Jadi kalian harus ingat juga, oh iya waktunya CG Kids hari ini kan. Nah oke, aku mau CG Kids. Nanti melakukan hal-hal yang lainnya bisa kita tunda dulu setelah kita CG Kids atau setelah kita ibadah, ya. Lalu yang ketiga adalah mendengarkan Dia berbicara dan mendengarkan tuntunan Roh Kudus, ya. Ini misalnya gini ya, kakak kasih contoh. Misalnya Roh Kudus menegur kita untuk tidak berbicara kasar dengan orang tua. Nah biasanya waktu kita melakukan suatu kesalahan, Roh Kudus itu akan berbicara di hati kita. Misalnya namanya kakak Lydia, kenapa tadi kok bicaranya kasar sama orang tua, atau ketika kita mau melakukan suatu kesalahan, katakanlah seperti mau merebut mainan adik, gitu ya. Lalu Roh Kudus ingatkan, loh kenapa kok merebut mainan adik? Nah itu kita harus selalu melatih, kita harus mendengarkan Roh Kudus berbicara dan mendengarkan tuntunannya. Nah ketika Roh Kudus sudah ingatkan, misalnya tadi kan waktu kita berbicara kasar dengan orang tua, ketika Roh Kudus ingatkan, langsung adik-adik minta maaf kepada papa atau mama, atau kepada adik yang mainannya telah kalian rebut, gitu. Jadi kalian harus selalu berlatih untuk mendengarkan dan mengikuti apa yang menjadi tuntunan Roh Kudus, ya. Itu tadi ada 3 poin, ya. Yang pertama, menyapanya setiap hari lewat saat teduh. Lalu yang kedua, tidak meninggalkan persekutuan baik ibadah maupun CG. Yang ketiga, mendengarkan Roh Kudus berbicara dan mengikuti tuntunan Roh Kudus dan melakukannya, ya. Jadi itu adalah 3 cara bagaimana caranya kita agar selalu dekat dengan Roh Kudus, agar kita punya hubungan yang intim dengan Roh Kudus, ya. Kalau kita punya sahabat yang dekat, maka kita pasti akan senang bermain bersama, kan? Nah, bercerita bersama dan melakukan aktivitas secara bersama-sama. Demikian juga dengan Allah Roh Kudus. Jadikan Dia sebagai teman yang dekat dan yang paling utama, ya. Sama seperti sahabat kita tadi. Jadi kalau kita punya teman kan kita pasti senang ngobrol, kita senang cerita sama dia, kita sharingkan apapun hal yang kita alami hari ini. Kita senang, kita sedih, kita lagi sakit atau lagi apa, kita pasti sharing dengan sahabat kita. Begitu juga dengan Roh Kudus. Adik-adik juga bisa sharing ataupun bercerita dengan Roh Kudus.
itu juga bisa menjadi teman yang paling dekat, sahabat yang paling dekat, karena Holy Spirit is my best friend. Dalam Yohanes 14 ayat 17b dikatakan bahwa tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kakak ulang lagi ya. Yohanes 14 ayat 17b. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadikan Roh Kudus sebagai teman yang paling dekat dan paling utama di dalam kehidupan kalian. Holy Spirit is my best friend. My best friend. Holy Spirit. Holy Spirit. My best friend. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, karena Engkau senantiasa bersama-sama dengan kami setiap saat, setiap waktu. Terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun, baik kami senang maupun susah. Thank you, senantiasa menyertai perjalanan hidup kami. Tuhan, kami berdoa agar setiap adik-adik di tempat ini mempunyai hubungan yang semakin intim, semakin dekat dengan Roh Kudus. Biarlah setiap adik-adik yang mendengarkan Cikikis malam hari ini terus belajar untuk mendengarkan perkataan Roh Kudus dan melakukan setiap tuntunan Roh Kudus. Ajar setiap adik-adik Tuhan untuk bisa semakin dekat lagi dengan Engkau Tuhan. Sertai mereka dan tuntun setiap langkah mereka sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk Cikikis malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas kesempatan ini Tuhan. Kami masih bisa mendengarkan firman-Mu sekali lagi. Kami masih bisa memuji nama-Mu sekali lagi. Thank you Lord, thank you Jesus. Terima kasih untuk semuanya ini. Adik-adik yang di rumah, kakak ajak kalian angkat kedua tangan kalian. Kita mau terima doa berkat. Terimalah doa berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus yang akan menyertai kalian mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini, terimalah penyertaan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita sudah belajar tentang pribadi Roh Kudus. Jangan lewatkan untuk tayangan Cikikit Selasa depan yang masih terus akan membahas tentang Roh Kudus. Kalian jangan ketinggalan seriesnya ya. Kakak tunggu kalian lagi minggu depan di Cikikit Online Service. God bless you.